Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Zahraini dengan NIM 23150400209, kelas Psikologi Forensik B dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis terhadap satu kasus kekerasan seksual pada anak. Berikut adalah hasil analisis saya. Untuk kasus yang saya analisis yaitu kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur berusia 10 tahun. Nah, untuk kejadian itu terjadi pada 12 Oktober tahun 2025. Namun persidangan itu dilakukan pada tahun 2026, tepatnya pada bulan Maret. Untuk lokasi kejadian itu terjadi di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk sumber informasi yang saya dapatkan, yang saya jadikan referensi pada analisis ini, yaitu pada kasus tersebut, itu ada di website Humas Polri, IDN Time Sumsel, Radar Sriwijaya, dan sumsel9.com. Selanjutnya itu ada kronologi kejadian. Kejadian ini bermula pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat pada tanggal 12 Oktober tahun 2025. Nah, pada saat itu korban sedang berjalan menuju minimarket, dan saat di perjalanan korban bertemu dengan pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor. Nah, pelaku menanyakan lokasi masjid kepada korban. Setelah ditunjukkan oleh korban arah menuju masjid, pelaku meminta untuk korban mengikutinya, ikut kepada pelaku. Jadi pelaku ini meminta korban untuk ikut menunjukkan jalan ke arah masjid. Dan saat itu korban menuruti perkataan dari pelaku tersebut. Namun saat korban sudah berada di atas motor, pelaku tidak membawa korban ke arah masjid atau ke arah yang ditunjukkan oleh korban, tapi pelaku membawa korban ke suatu tempat yang sepi. Setelah itu melakukan perbuatan cabul. Setelah kejadian tersebut pelaku menurunkan korban di tempat yang berbeda. Setelah itu pelaku pergi begitu saja meninggalkan korban. Setelah pelaku pergi, korban menangis dan segera berlari pulang. Setelah itu korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya itu setelah orang tua korban mendengarkan cerita dari korban, orang tua korban yaitu ibunya langsung melapor kepada SPKT Polda Sumsel, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2025, tepat sehari setelah kejadian berlangsung. Setelah itu pihak Polda Sumsel segera melakukan pencarian pelaku, namun pelaku ditemukan setelah 12 hari pencarian, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Nah, selanjutnya itu pada Maret tahun 2026, perkara atau kasus ini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Untuk profil korban dan pelakunya, yaitu korban berinisial KH, berjenis kelamin perempuan, berusia 10 tahun. Korban tinggal di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pada sebelum kejadian berlangsung, korban tidak mengenali sama sekali, tidak mengenal pelaku. Untuk pelaku itu berinisial MHA,
berjenis kelamin laki-laki dan berusia 25 tahun. Pelaku juga tidak memiliki hubungan apapun dengan korban, baik itu keluarga, pertemanan, ataupun tetangga-tetangga, itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya itu ada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Nah, jadi pelaku ini mendekati korban yang saat itu sedang sendirian, tepatnya tanpa diawasi oleh orang dewasa atau orang tuanya. Kemudian berpura-pura menanyakan lokasi masjid di daerah tersebut. Itu merupakan awal pendekatan pelaku terhadap korban. Setelah itu, pelaku kemudian membujuk korban untuk ikut bersama pelaku, menunjukkan arah masjid. Setelah korban menaiki sepeda motornya, pelaku membawa korban ke lokasi yang sepi oleh warga-warga sekitar, dan melakukan aksi pencabulan tersebut kepada korban. Nah, setelah itu, setelah melakukan perbuatan tersebut, pelaku meninggalkan korban di tempat yang berbeda. Selanjutnya itu ada bukti forensik yang berhasil diamankan oleh pihak Polda Sumsel. Itu ada pakaian pelaku saat kejadian berlangsung, pakaian korban saat kejadian berlangsung, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX yang digunakan pelaku pada saat kejadian. Selanjutnya itu ada rekaman CCTV dari rumah warga sekitar, dan juga keterangan langsung dari korban dan orang tua korban. Untuk proses investigasi itu kasus dilaporkan kepada SPKT Polda Sumsel pada 13 Oktober tahun 2025, tepatnya sehari setelah kejadian berlangsung. Pihak penyelidik Polda Sumsel ini segera mencari pelaku, namun pelaku berhasil diamankan atau berhasil ditangkap itu pada 24 Oktober 2025, tepatnya setelah 12 hari pencarian. Dalam proses penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui seluruh perbuatannya kepada korban. Selanjutnya, berkas-berkas perkara atau kasus tersebut sudah dirasa lengkap. Kasus dialihkan atau dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi itu ada pihak penyidik, yaitu pihak PPA dan PPO di Kecamatan Sako, Palembang. Selanjutnya ada orang tua korban sebagai saksi, dan juga jaksa sebagai pihak pemanggil. Selanjutnya itu ada pendapat akademik terhadap penanganan kasus. Nah, itu terbagi menjadi 2, yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan itu pihak SPKT Polda Sumsel itu berhasil menangkap pelaku dalam kurun waktu 12 hari setelah pencarian. Nah, hal tersebut merupakan kecepatan penangkapan sehingga menghindari pelaku untuk melarikan diri dan melakukan suatu aksi kejahatan lainnya. Nah, selanjutnya itu penangkapan juga tidak berlangsung lama. Proses penangkapan juga tidak berlangsung lama karena pelaku mengakui pada saat itu juga apa yang dilakukan kepada korban. Selanjutnya Polda Sumsel juga berkomitmen serius untuk menangani laporan kekerasan anak dan mendorong
warga atau masyarakat untuk selalu mengawasi anak-anaknya. Nah, untuk kekurangan dari penanganan kasus itu ya, dari semua berita yang saya temukan tidak ada yang menjelaskan bagaimana dukungan psikologis yang terstruktur bagi korban setelah kejadian. Selanjutnya itu dalam kurun waktu 72 jam pertama setelah kejadian merupakan saat-saat yang sangat penting bagi korban untuk mencegah trauma, untuk mendapatkan bantuan psikologis agar trauma yang ia dapatkan tidak berdampak dalam jangka panjang kepada dirinya. Selanjutnya itu juga tidak ada upaya untuk melakukan pendidikan atau psikoedukasi kepada orang tua untuk menghadapi anak yang mengalami trauma. Sekian hasil analisis yang sudah saya jelaskan atau saya jabarkan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menganalisis, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.